Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dad semua, bertemu lagi bersama kami di acara Chit Chat Sahabatku Dokter Anak bersama saya Dr. Madeleine Jasin. Saya Dr. Diatri Aninia Jati. Dr. Eno. Dr. Jessica. Dan hari ini dalam memperingati Hari Diabetes Dunia, kita semua kedatangan tamu istimewa, seorang dokter spesialis anak, fellow endokrinologi, dan beliau ini akan menjelaskan mengenai diabetes pada anak. Nah, sekarang saya ingin menyapa narasumber kita pada hari ini, Dr. Ismi Citra Ismail. Halo dokter, apa kabar? Hai dokter. Halo Moms and Dad. Dokter Ismi, dokter bisa ceritakan nggak ya mengenai diabetes pada anak sebelum kita masuk ke tanya jawab dari pertanyaan Moms and Dads yang diberikan kepada kami. Oke, selamat sore Moms and Dad. Dalam rangka Hari Diabetes ini saya pengen sedikit cerita tentang diabetes karena ternyata di lapangan itu banyak Moms and Dad yang belum paham bahwa anak-anak itu bisa kena diabetes. Sekarang apa sih diabetes atau kencing manis? Supaya mudahnya kita bilangnya itu adalah gangguan dari metabolisme glukosa, penggunaan gula dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita nggak bisa pakai gula yang dimakan. Akibatnya tubuh kita hanya tinggi gulanya, tapi gula tersebut tidak bisa masuk ke dalam otot, tidak bisa masuk ke dalam otak, tidak masuk ke dalam ginjal, hanya terbuang saja dari dalam darah kita lewat kencing. Makanya jadinya kencing anak kita jadi manis. Dan memang benar manis ya, Moms and Dad. Kalau misalnya kita lihat di kamar mandi, dia habis kencing, para penderita diabetes itu akan dikerubutin semut itu kencingnya. Emang seberapa besar sih anak-anak yang sakit diabetes? Banyak nggak sih dok? Nggak terlalu banyak sih, ya itu sekitar 3/1000 anak. Cuma nih Moms and Dad, kalau nggak aware sama gejalanya, diabetes pada anak itu bisa mengalami kegawatan. Nah, kegawatan itu bisa menyebabkan kematian. Nah, saya senang banget diundang di sini karena bisa bersama-sama kita menginformasikan pada Moms and Dad apa aja sih yang perlu kita waspadai ini, apakah anak saya diabetes atau tidak, terus langkah selanjutnya. Itu aja sekali, Dr. Madeline. Oh, begitu ya, Dokter Ismi. Dokter Ismi, tapi pasti banyak moms and dads yang bertanya nih. Tadi Dokter Ismi kan bilang tubuh tidak bisa memetabolisme gula. Memang gula itu penting dalam metabolisme tubuh itu bagaimana ya, Dokter Ismi ya? Dan kalau tidak bisa dimetabolisme, jadinya seperti apa, Dokter Ismi? Jadi kalau kita makan ya Moms and Dad. Nah, makanan yang kita makan itu nanti kan akan dicerna sama lambung, masuk ke usus, terusnya jadilah mereka karbohidrat itu jadi gula ya, glukosa namanya. Nah, glukosa itu dialirkan ke dalam pembuluh darah, terusnya dia harusnya masuk tuh dari darah itu dianterin ke otak, dianterin ke otot, kayak gitu ya, dianterin ke jantung. Tapi ternyata kalau pada penderita diabetes, mereka tidak bisa masuk. Jadi glukosa yang sampai ke otak itu tidak masuk ke otak. Kenapa? Karena para penderita diabetes itu mempunyai kelainan yang namanya kelainan pada insulin. Nah, sekarang kita ngomongnya tentang fungsi insulin ya. Jadi fungsi insulin itu adalah kunci. Otak dan glukosa yang dari darah itu mau masuk ke dalam otak harus melewati pintu. Pintu itu butuh kunci. Kuncinya kita namain insulin. Pada penderita diabetes, ada dua kemungkinan yang terjadi. Dia tidak punya kunci, jadi pintunya tidak terbuka, sehingga glukosanya nggak bisa masuk otak. Atau kuncinya ada, tapi dia nggak bisa bekerja, sehingga ya pintunya tetap nggak bisa kebuka. Gitu. Kalau nggak salah, Dokter Ismi, itu maksudnya kan ada yang kalau orang bilang DM tipe 1 dan DM tipe 2, itu ya maksudnya ya, yang insulin-insulin itu ya dok? Yap, betul sekali. Jadi
DM itu ternyata banyak sih ya, dok, moms and dad sekalian. DM itu tipenya nggak hanya DM aja, kencing manis aja, tapi ada tipe-tipenya, dan tipe-tipenya itu dibedakan berdasarkan insulinnya. Kalau misalnya DM tipe 1, berarti mereka tidak punya insulin, mereka tidak punya kuncinya. Jadi si glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam organ, tidak bisa masuk ke otot, otak, jantung. Nah, kalau tipe 2, mereka punya insulinnya, tapi kurang bekerja dengan sempurna, gitu. Tidak bisa bekerja dengan maksimal. Istilahnya resistensi insulin. Dokter Ismi, sebentar. Sebelum melanjut ke pertanyaan yang lain, kalau di anak itu banyakan yang pertama, yang insulinnya nggak ada, kuncinya nggak ada, atau kuncinya nggak bisa dipakai? Kalau dari penelitian yang ada, laporan-laporan kasus di anak itu ternyata lebih banyak yang tipe 1. Ya, jadi yang tipe 1 itu dia tidak punya insulin. Ya, jadi terjadi kerusakan pada organ pankreas gitu ya, mom and dad. Mungkin nanti bisa kita lihat ya, organ pankreas itu penghasil insulin, sehingga insulin pada anak tersebut tidak ada sama sekali. Akhirnya apa? Ya, gula yang dia masukkan ke dalam tubuh tidak bisa dipakai sama badannya, hanya mengalir di pembuluh darahnya saja, habis itu keluar deh lewat kencing. Tuh. Tapi kalau tipe 2 bukannya nggak ada juga gitu ya. Anak yang mengalami tipe 2. Jadi dia masih punya insulin, tapi dia tidak bisa bekerja insulinnya. Biasanya sih kalau tipe 2 itu banyaknya ditemukan pada anak-anak yang lebih besar. Jadi anak-anak yang puncaknya tuh kejadiannya pada anak-anak pubertas ya, 13 tahun sampai 15 tahun. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Jelas banget, Dokter Ismi. Terus saya sebenarnya mau nanya sih, Dok, kalau gejalanya gimana, Dok? Kalau sama anak itu beda nggak gejala dewasa sama anak gitu? Gimana gejala-gejala di anak, Dok? Dan apa sih yang harus kita waspadai, yang kita perhatikan pada anak-anak kita ini, Dok? Kalau untuk pertanyaan Dokter Eno, saya jawab yang perbedaannya dulu ya dok ya, soalnya yang kedua itu agak nggak jelas. Nanti diulang lagi aja, tapi perbedaannya nggak ada bedanya. Jadi DM pada anak dan DM pada dewasa ya sama gejalanya. Mungkin kalau misalnya di kedokteran itu dikenalnya sama 3P. Polifagi, poliuri, sama polidipsi. Tapi kalau di awam itu ya banyak minum, banyak pipis, banyak makan. Tapi kondisi anaknya lemas, itu aja intinya. Kalau banyak makan anaknya gemuk sih, mungkin bukan DM. Misalnya dia banyak makan, tapi kok badannya semakin kurus, dan yang khas sekali itu kencingnya gitu, Mom Sadet. Biasanya mereka nggak pernah ngompol lagi, tiba-tiba anak kita kok ngompol, tadinya udah selesai fase ngompolnya, tiba-tiba dia ngompol. Terusnya ada juga yang datang dengan, dok anak saya kok 1 jam sekali ini ya, kencing terus ya. Orang tua tuh mungkin nggak aware karena mereka berpikir kencingnya banyak karena minumnya banyak gitu. Jadi nanti moms and dad kalau misalnya anak kita setiap 1 jam sekali kencing, itu mesti dipertanyakan ya, mungkin bisa salah satu dari gejala diabetes atau gejala dari penyakit yang lainnya. Oke, jadi banyak kencing, banyak minum, aus terus gitu ya dok ya, sama berat badannya turun ya dok, sama lapar terus juga ya anaknya itu ya. Jess ada pertanyaan, silakan Dr. Jessica. Iya dok, mau bertanya dok. Apakah benar dok jika misalnya diabetes pada anak itu kan harus memakai insulin dok? Untuk pemakaian insulinnya itu digunakan sampai selamanya atau bagaimana ya dok? Oh iya, itu banyak tuh yang ditanyakan. Kalau misalnya pakai insulin tuh seumur hidup nggak ya dok? Nah itu tergantung dari tadi yang ditanyakan sama dokter Dea ya, tipenya. Jadi tergantung dari tipenya ya dokter Jessica, moms and dad. Kalau misalnya anak kita memang yang mengalami tipe 1, di mana insulinnya rusak, pankreasnya rusak, jadi insulinnya nggak ada sama sekali, itu ya
pengobatan insulin jadi satu-satunya dan seumur hidup. Tapi kalau misalnya kita tipe 2, nah insulinnya kan masih ada, cuman dia tidak bisa bekerja sempurna karena terjadi peristiwa namanya resistensi insulin itu. Jadi insulinnya masih ada, kemungkinan penggunaan insulin pada DM tipe 2 itu nggak seumur hidup. Nah, nanti pertanyaannya lagi, gimana caranya nih supaya bisa nggak seumur hidup pada DM tipe 2 misalnya gitu ya, banyak yang nanya gitu, pengen berhenti insulin. Resistensi insulin itu bisa diatasi kalau salah satunya adalah berat badannya turun. Jadi bedanya DM tipe 1 sama tipe 2, kalau tipe 1 badannya kurus yang tadi, tapi kalau DM tipe 2 biasanya pertamanya dia gemuk dulu, Dokter Jessica. Jadi terjadi pada anak-anak yang obes. Ya, jadi anak obes, terjadi resistensi insulin, akhirnya dia DM tipe 2. Dan supaya insulinnya jadi sensitif lagi, salah satu caranya adalah menurunkan berat badannya itu, menurunkan obesitasnya. Nah, itu biasanya kunci pintu glukosanya akan kembali berfungsi sempurna. Oke. Baik, Dokter Ismi, terima kasih banyak. Saya mau nanya lagi jadi sama Dokter Ismi. Jadi diabetes itu kita sering singkat sebagai DM gitu ya, Dokter Ismi ya, atau diabetes mellitus. Jadi tadi kan Dokter Ismi bilang DM itu maksudnya diabetes ya, diabetes mellitus. Jadi memang diabetes ternyata atau kencing manis ya? Atau kencing manis ya, Dokter Ismi bahasa awamnya. Tapi memang ternyata kondisi ini rumit sekali ya, Dokter Ismi ya. Ada tipe 1, ada tipe 2, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ismi. Nah, moms and dads banyak bertanya juga nih, Dokter Ismi. Kalau diabetes ini atau kencing manis ini, apakah betul ya disebabkan karena kebanyakan makan gula? Atau karena apa ya, Dokter Ismi ya? Kenapa bisa begini? Oke, ini iya pertanyaan juga tuh pasti ya. Kenapa nih bisa anak saya diabetes? Ada lagi nggak pernah makan gula, nggak ada turunan kayak gitu. Jadi kalau untuk ditanya penyebab, kalau yang tipe, nah kembali lagi ke tipe ya, penyebabnya berbeda-beda. Kalau misalnya yang tipe 1 itu penyebabnya namanya autoimun. Banyak hal yang menyebabkan hal itu terjadi, kerusakan pankreas itu terjadi. Jadi bukan hanya makanan, malah kalau untuk tipe 1 nggak ada hubungannya sama makanan. Jadi kalau untuk tipe 1 itu benar-benar kejadiannya multifaktorial, banyak hal, salah satunya infeksi. Jadi anak-anak yang pasca infeksi virus biasanya ternyata antibodinya selain mengusir si virus, ternyata antibodinya juga merusak pankreas gitu. Jadi pankreasnya ikut rusak. Terusnya juga ada faktor genetik, ya ada faktor genetik memang di DM ini, tapi itu kecil, nggak otomatis gitu ya untuk DM tipe 1. Nanti mungkin yang jelas untuk DM tipe lain ya, yang lain itu memang ada kalau orang tuanya DM. Tapi kalau untuk tipe 1 murni tidak pasti orang tuanya DM tipe 1, anaknya akan jadi DM tipe 1, tidak. Itu kecepatannya 0,04%. Nah, terusnya yang lainnya lagi ya banyak hal yang bisa merusak pankreas. Jadi mungkin pasca ada juga pasca trauma gitu ya, kayak gitu. Jadi hal-hal yang bisa merusak pankreas sehingga pankreas tidak bisa bekerja sempurna lagi. Nah, untuk tipe 2, mungkin pertanyaannya Dokter Maudi itu lebih tepatnya mungkin mama itu yang tipe 2 mungkin. Jadi kalau misalnya tipe 2 tuh banyak terjadi pada pasien-pasien bukan hanya makan gula sih sebenarnya, pasien-pasien obes. Jadi obes itu kan bukan hanya kebanyakan gula, dia juga kebanyakan lemak kayak gitu ya. Lemak dan karbohidrat yang kebanyakan makan karbohidrat, dia nanti ujung-ujungnya akan ditumpuk jadi lemak. Kebanyakan lemak di dalam tubuh kita itu menyebabkan inflamasi ya, peradangan kronis, peradangan yang lama di dalam tubuh kita. Nah, peradangan yang lama dalam tubuh kita ini ternyata bisa membuat insulin itu nggak bagus kerjanya. Gitu. Jadi menghambat kunci insulin gitu. Jadinya ya boleh nggak anak kita banyak makan gula? Untuk penyakit apapun, bukan hanya kencing manis,
ya makan itu kan ada porsi-porsinya ya Dokter Maudi ya. Jadi ya sesuaikan aja, atau tidak boleh makan gula sama sekali karena ada pasien yang anak saya tidak boleh makan gula gitu. Tidak boleh makan gula, jadinya malah ya salah juga karena karbohidrat pun harus dibutuhkan dalam tumbuh dan kembang anak. Jadi makanlah pada porsi yang sudah ditentukan ya, sekitar 50% karbohidratnya yaitu gulanya, terusnya proteinnya 30%, lemaknya 20%. Gitu. Dan yang penting juga organ-organ tidak bisa mendapatkan glukosa sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Oke. Oke, Dokter Ismi, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkap. Itu kayaknya 5 langkah penanganan diabetes pada anak itu kayaknya penting harus diingat oleh orang tua yang punya anak-anak dengan diabetes mellitus ya, Dokter Ismi ya. Nah, menggali lebih dalam lagi tentang apa tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Ismi mengenai aktivitas fisik. Tadi Dokter Ismi bilang tentang aktivitas fisik, mana sih yang boleh dan mana sih yang nggak boleh pada anak-anak dengan diabetes mellitus, dan memangnya kalau misalkan anak DM itu nggak boleh ini ya, nggak boleh olahraga ya katanya. Kalau misalkan di sekolah katanya nggak boleh ikutan olahraga gitu kata gurunya. Emang kayak gitu ya Dokter Ismi ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Diatri. Sama-sama Dokter Dokter Ismi. Dea ya. Iya, siap Dokter. Itu emang banyak itu yang banyak terjadi di lapangan ya. Kalau misalnya anak DM itu langsung di stigma tidak boleh aktivitas gitu kan. Ya, sebenarnya itu salah sih. Ya, yang saya bilang aktivitas fisik itu penting buat mereka, tapi dengan rambu-rambu. Jadi anak DM itu boleh olahraga, boleh. Namun sebelum olahraga mereka harus melakukan cek gula darah. Dan jika gula darahnya baik, baru mereka melakukan olahraga. Juga nanti ada durasi olahraganya. Kalau misalnya durasi olahraganya sampai 4 jam gitu ya, di mana insulin yang dalam badannya dia udah habis, jadi harus ada pengecekan di antaranya. Kalau misal olahraganya sebentar aja ya nggak masalah gitu ya. Tapi yang jelas prinsipnya adalah mereka boleh beraktivitas dengan melakukan pengecekan gula darah sebelum, selama aktivitas, dan sesudah aktivitas. Nah itu. Dan rambu-rambu yang dipegang untuk para penderita DM itu terlalu tinggi, gula darahnya lebih tinggi daripada yang seharusnya, atau terlalu rendah. Nah, gula darahnya di bawah standar. Mungkin orang di masyarakat itu takut untuk beraktivitas karena takut jadi terlalu rendah ya. Biasanya sih takut hipo. Tapi itu kan semua bisa kita pantau. Jangan sampai penyakit kronis ini membuat anak tidak bisa memaksimalkan potensinya. Jadi moms and dad tidak ada pantangan untuk mereka. Berikanlah mereka kebebasan untuk memilih olahraganya, tapi dengan rambu-rambu yang ada. Jadi nanti itu bisa dikonsultasikan lagi sih. I see. Jadi memang itu harus ada kerjasama yang erat antara orang tua dengan dokter dan anaknya juga tentunya ya. Baik, terima kasih dokter. Ingin bertanya dok, untuk komplikasinya tadi kan ada yang mata dan juga ginjal ya dok. Apakah ada komplikasi mengenai organ lainnya dok? Oke, komplikasi yang paling banyak adalah komplikasi ke ginjal sebenarnya. Jadi karena dia terlalu tinggi gula darahnya di dalam badannya, jadi kan dia kan akan kencing terus tuh, akhirnya ginjalnya bisa terganggu. Dan itu juga sebenarnya komplikasi yang paling ditakutkan sama dokter anak yang nanganin DM ya biasanya. Komplikasi lain yaitu kelainan pada mata.
Komplikasi yang lainnya, kalau pada anak itu jarang ya komplikasi seperti dewasa yang kayak gelindingan itu apa istilahnya ya. Kalau kedokteran sih neuropati, tapi kalau di masyarakat itu kayak kebas ya, Iya, Dok. apa Ya. tidak berasa, Kemutan. apalah semutan. Ya, itu jarang komplikasi seperti itu. Karena memang mereka apa namanya kalau itu masalah patofisiologinya lah gitu ya. Cuman yang komplikasi yang berat dulu yang kita harus awasi ya moms and dad ya, jangan sampai hal itu terjadi gitu. Jadi yang kita tekankan sama para penderita diabetes sih itu biasanya kita tekankan untuk memeriksakan fungsi ginjalnya dan memeriksakan ke dokter mata itu 1 tahun sekali setelah dia sakit DM-nya sekitar 2-5 tahun. Itu harus rutin, dilakukannya setahun sekali. Jadi kalau udah terdiagnosis DM itu harus dilakukan terus kunjungan ke dokter mata dan dokter ginjal. Baik, Dok. Ya. Terima kasih Dr. Ismi. Dr. Ismi, tampaknya pertanyaan dari Moms and Dad sudah dijawab semua oleh Dr. Ismi. Tetapi apakah Dr. Dea, Dr. Retno, Dr. Jessica ada pertanyaan tambahan ya? Sebenarnya ada nih Dokter Ismi. Saya jadi agak-agak khawatir. Tadi kan Dokter Ismi cerita tentang ada faktor genetik juga, walaupun sedikit ya untuk yang DM tipe 1 kalau nggak salah ya. Nah, ibu saya itu DM, anak saya agak gendut, agak obesitas. Jadi resikonya berarti ada dong ya untuk anak saya ya dengan riwayat keluarganya ada, dengan kondisinya dia juga agak sedikit overweight. Itu benar nggak kalau misalkan saya mulai khawatir ini, Dok? Jadi konsultasi, maaf ya Dokter Ismi. Misalnya memang kita di keluarga kita ada faktor gen gitu ya, terus dan ada juga faktor lain seperti obesitas dan yang lain-lain ya, sebenarnya kita harus lebih waspada gitu kan, lebih waspada dengan gimana nih, apa nggak boleh makan gula seperti yang tadi gitu ya? Ya enggak gitu-gitu juga gitu ya, lebih waspada dengan lebih mengatur makanannya, tapi bukan tidak boleh gula sama sekali ya, moms and dad ya, dan lebih mengatur aktivitasnya. Mungkin kalau misalnya moms and dad itu, kalau faktor genetik udah kita tidak bisa atur, maksudnya memang kita sudah dilahirkan dari orang tua yang punya riwayat DM. Tapi kan faktor lingkungan itu bisa kita kondisikan, gitu kan? Jadi mulai dari sekarang kembalikan lagi ke lifestyle yang sehat ya, misalnya kita berusaha untuk menyesuaikan berat badan anak kita ke arah berat badan yang normalnya, terusnya mengajak anak kita tuh lebih aktivitasnya lebih banyak di luar gitu ya, berolahraga dan yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa terhindar dari penyakit diabetes ini. Gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya memang banyak yang bilang nanya juga sih, jadi yang dicegah gimana nih cara pencegahannya gitu ya? Ya cara pencegahannya kembali lagi ke pola hidup sehat sih sebenarnya. Nah jadi kalau pola hidupnya sudah sehat, mudah-mudahan tidak terkena penyakit diabetes, khususnya diabetes tipe 2 ya. Kalau untuk diabetes tipe 1 sendiri, ya memang kita di luar kuasa kita ya, walaupun kita udah melakukan sesuai dengan yang diharuskan, tapi ternyata terjadi kerusakan pada pankreas ya, harus kita tata laksana sebagai diabetes tipe 1. Siap. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih, Dokter Ismi. Jadi, yang kami pelajari dari Dokter Ismi hari ini adalah diabetes itu kalau misalnya mengenalinya adalah dengan 3P tadi ya, Dokter Ismi. 3P itu maksudnya yang kita dokter sering gunakan. Polifagi maksudnya makannya banyak. Poliuri maksudnya pipisnya banyak. Polidipsi maksudnya minumnya makin banyak. Sama P yang terakhir adalah penurunan berat badan walaupun makannya minumnya makin banyak.
Kemudian tadi 5 hal yang Dr. Ismi jelaskan itu, aduh bagus sekali. Jadi kalau misalnya, ternyata ada anak-anak yang sudah ada diabetes, berarti 5 hal itu adalah pertama, insulin, kedua, nutrisi, ketiga, aktivitas tetap harus dilakukan, keempat, obat-obat jangan sampai berhenti, kelima, monitoring. Nah, sebelum saya tutup acara Chit-Chat pada hari ini, Dr. Ismi, adakah pesan-pesan kepada moms and dad semua mengenai diabetes di Hari Diabetes Dunia yang kita peringati? Kalau dari saya sih, kenalilah tanda-tanda dari diabetes ya moms and dad, dan jangan ragu-ragu jika memang menemukan gejala-gejala tersebut untuk mengecekkan ke dokter terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan khawatir, karena memang banyak yang menunda untuk melakukan konsultasi karena masalah tidak mungkin anak saya kena diabetes. Nanti bagaimana karena kekhawatiran seperti itu malah memperlambat dia mendapatkan pengobatan. Dan jangan khawatir juga, di tengah pandemi COVID ini, kami para dokter juga tetap akan bersedia membantu moms and dad. Banyak konsultasi yang bisa dilakukan online, seperti salah satunya Chit-Chat ini ya. Dan juga banyak rumah sakit yang menyediakan fasilitas yang aman untuk moms and dad untuk berkonsultasi. Oke, seperti itu aja. Baik, terima kasih Dr. Ismi. Moms and Dads, demikianlah acara Chit-Chat pada hari ini dalam memperingati Hari Diabetes Dunia. Terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Ismi Citra Ismail. Tepuk tangan buat Dr. Ismi. Terima kasih atas pesan-pesannya, saran-sarannya, dan edukasinya. Untuk itu, kami akhiri Chit-Chat pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Dr. Ismi. Terima kasih, Dok.